mengingat dan menceritakan kembali dua pengalaman yang menarik ketika menangani kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh orang-orang Iran di Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri. Ketika itu banyak sekali penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia dilakukan oleh warga negara Iran untuk menjalin kerjasama dan tukar-menukar informasi agar bisa menanggulangi penyelundupan narkoba ini. Saya dan tim pergi ke Teheran untuk bisa bertemu dengan para penegak hukum di bidang narkoba di negara Iran. Pertama sekali kesan saya ketika tiba di Teheran, kotanya sedikit berdebu dan karena peralihan musim semi ke musim panas masih terasa dingin. Di sana kami dijemput oleh para petugas dan dibawa ke hotel, dijaga. Bahkan dengan alasan keamanan, di depan kamar hotel pun mereka duduk untuk melakukan dan memastikan kami aman. Tapi kelihatannya ini agak sedikit berlebih, apalagi seolah-olah kita merasa diawasi dan diikuti oleh petugas. Namun karena ini adalah untuk keamanan, maka kita menerima saja apa yang menjadi kewajiban dari para petugas tersebut. Dan juga saya mencatat bahwa di Teheran untuk melakukan panggilan atau menggunakan telepon seluler agak sedikit sulit. Oleh karena itu kita lebih banyak menggunakan fixed phone. Dan juga untuk membeli keperluan sehari-hari, membeli souvenir yang kita perlukan juga agak sulit karena harus transaksi dengan menggunakan uang cash. Tidak bisa menggunakan kartu kredit. Itu kesan saya pertama. Kemudian ketika kita melakukan rapat koordinasi, maka kita saling memaparkan materi yang kita bawa untuk dijelaskan di dalam rapat oleh delegasi Indonesia dan delegasi Iran. Nah, ketika tiba giliran saya untuk memaparkan, maka seorang staf dari delegasi Iran membisikkan kepada saya supaya nanti pada saat pemaparan tolong jangan disebut keterlibatan orang Iran yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Dan juga hal yang sama disampaikan oleh staf kedutaan kita. Kalau boleh dalam paparannya nanti jangan menyebut keterlibatan warga negara Iran karena ini akan sangat merendahkan martabat dan pemerintahan Iran. Meski saya menerima informasi tersebut, tetap saya menyampaikan sesuai dengan materi yang sudah disiapkan, terutama mengenai keterlibatan 9 orang warga negara Iran yang terlibat penyelundupan narkoba di ujung genteng Sukabumi. Nah, yang terlibat waktu itu bukan hanya warga negara Iran saja, tetapi juga warga negara Somalia. Saya sampaikan paparan tersebut, kelihatannya memang betul ada sedikit suasana yang kurang nyaman di antara kedua delegasi. Tetapi saya anggap itu biasa karena memang itu yang harus disampaikan. Setelah acara selesai dan tuntas, saya pulang ke Indonesia dan transit di Kairo, Mesir. Kemudian dari Kairo, saya menggunakan penerbangan berikutnya melalui Singapura atau transit di Singapura 1 malam sebelum ke Indonesia. Nah, ketika penerbangan dari Kairo ke Singapura, di dalam pesawat, di sebelah tempat duduk saya persis, seorang laki-laki yang berciri orang-orang berasal dari Timur Tengah dan memperkenalkan diri kepada saya bahwa dia adalah warga negara Iran. Dan saya sungguh kaget karena dia tahu nama saya lengkap, pekerjaan saya, bahkan nomor telepon seluler saya. Nah, setelah berbincang, kemudian dia menyampaikan bahwa dia diberikan amanah untuk memang sengaja menemui saya agar saya bisa membantu dia untuk membebaskan orang Iran dan orang Somalia yang saat ini sedang ditahan dan sedang disidik dalam kasus penyelundupan narkoba di ujung genteng Sukabumi. Tentu saja hal ini saya tolak. Saya menyampaikan alasan bahwa 9 warga negara Iran dan Somalia itu memang terlibat kasus narkoba dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian perkaranya. Dia mengulangi lagi supaya saya bisa membantu membebaskan atau melepaskan para tersangka tersebut. Dan dia menjanjikan apabila saya bisa membantu
membantu sesuai dengan permintaan mereka, maka dia akan memberikan apa saja yang saya minta. Nah, tentu saja ini saya tolak. Kemudian sebelum berpisah, sebelum turun dari pesawat, kami tiba di Singapura. Dia menyampaikan kepada saya, kalau boleh supaya warga negara Iran yang ditangkap, yang menjadi tersangka sekarang, jangan disebut kewarganegaranya. Sebut saja mereka berasal dari negara Timur Tengah. Saya tidak menanggapi. Kemudian dia menambahkan, cepatnya saya ingin bertemu dengan Anda kembali kalau diberikan waktu untuk ketemu. Saya jawab, silakan bertemu. Saya tunggu di kantor kapan saja Anda mau. Nah, setelah itu kami berpisah. Saya pun menuju ke hotel karena penerbangan ke Indonesia akan dilanjutkan besok harinya. Nah, malam harinya saya berjanji bertemu dengan seorang teman di sebuah rumah makan di Singapura, kira-kira pukul 8 waktu Singapura. Nah, ketika kami berbincang, saya kebetulan ingin ke toilet dan pergi ke toilet sebentar, meninggalkan teman saya tersebut sendirian di meja. Tidak berapa lama kemudian, setelah saya kembali, saya melihat perubahan yang cukup mengganggu pemandangan saya pada sikap dan wajah teman saya tersebut. Saya melihat dia kok kelihatan gugup dan gemetar dan mukanya pucat. Nah, saya bertanya, ada apa? Kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu kamu? Dia bilang, oh tidak apa-apa. Tapi kemudian saya tanya lagi, apakah kamu sakit? Dia bilang tidak. Lalu dia berkata bahwa tadi ketika abang pergi ke toilet, dia memanggil saya abang memang, seseorang datang ke meja ini dan membentak saya. Saya bertanya, itu Arman ya? Saya kaget, kemudian saya jawab, iya. Kamu hati-hati kalau bersama-sama dengan dia. Dan sampaikan kepada Arman, dia akan mendapat sesuatu yang tidak baik dari kami yang pernah dia sakiti. Terus saya tanya, apakah itu ancaman yang ditujukan kepada saya? Teman saya itu menjawab, ya betul bang. Tidak lama setelah itu kami berpisah, dia kembali ke kediamannya dan saya kembali ke hotel. Tetapi malam itu juga saya pindah hotel, tidak menempati hotel yang tadinya sudah saya booking. Sekalipun saya tahu bahwa Singapura relatif aman, tidak akan terjadi apapun terkait dengan ancaman tadi. Tetapi saya memutuskan untuk tetap pindah hotel. Nah, beberapa hari kemudian setelah saya kembali ke Jakarta, penyidik yang menangani kasus warga negara Iran dan warga negara Somalia yang terlibat penyelundupan narkoba tersebut melaporkan kepada saya bahwa berkas perkara penyidikan para tersangka ini sampai sekarang belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau JPU. Perkara sudah bolak-balik berapa kali dan waktu penahanan sudah hampir habis. Saya kaget karena kalau menurut saya sudah jelas kasusnya sudah terang benderang. Namun demikian mungkin ada yang perlu kita lengkapi. Oleh karena itu kita berupaya untuk melengkapi semua permintaan-permintaan, tetapi juga tidak kunjung dinyatakan lengkap oleh JPU hingga masa penahanan tinggal 1 hari. Saya berusaha untuk berkomunikasi dengan JPU agar P21 dipercepat sehingga para tersangka ini tidak harus dilepaskan dari tahanan, karena itu akan beresiko mereka melarikan diri atau melakukan sesuatu yang merugikan kita. Namun untuk mengantisipasi itu, ke-9 tahanan tersangka ini kita pindahkan ke rumah detensi imigrasi di Cengkareng untuk mengantisipasi kalaupun sekiranya nanti belum juga P21 kita akan deportasi dia. Tapi beruntung seorang pejabat tinggi di Kejaksaan Agung mengetahui permasalahan ini dan dia bersedia untuk membantu untuk mengkomunikasikan dengan tim JPU. Besoknya ternyata betul bahwa berkas perkara nyatakan lengkap dan tersangka tidak jadi kita deportasi karena sudah P21. Selanjutnya, sesuai dengan proses persidangan, maka para tersangka ini divonis hukuman mati oleh pengadilan. Dan bersamaan dengan itu juga saya mendapat telepon dari atase pertahanan kita di Teheran bahwa kedutaan besar kita di sana didatangi oleh kelompok massa berdemonstrasi meminta agar para tersangka ini dibebaskan dan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Nah, ini adalah pengalaman yang memberikan gambaran kepada kita bahwa sindikat internasional yang bekerja di Indonesia ini mempunyai jaringan sangat luas dan kemampuan yang sedemikian luar biasa. Menjadi pelajaran buat kita semua agar kita tetap waspada bahwa sindikat-sindikat yang selama ini beroperasi
dan sementara tidak muncul ke permukaan, itu tidak berarti mereka telah mati, tetapi menunggu saat-saat yang tepat untuk mereka bisa beroperasi lagi. Ini adalah pengalaman yang mungkin bisa kita jadikan sebagai referensi ketika kita menghadapi permasalahan yang sama. Terima kasih.